Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025, saya akan mengomentari akibat Hamas tidak mau melepaskan sandera Israel berakibat gencatan senjata Israel dengan Hamas batal. Sejak kelompok Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, sampai masyarakat sipil Israel mati hingga lebih 1.200 orang, yang meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis, setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra warga sipil Israel sebanyak 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan di jalur Gaza. Perbuatan kelompok Hamas begitu keji, tetapi masyarakat Indonesia tidak ada yang mengutuk perbuatan Hamas tersebut. Justru mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merasa bangga kelompok Hamas bisa menyerang Israel. Selanjutnya besok harinya tanggal 8 Oktober tahun 2023, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil Hamas mati lebih 40.000 orang selama berlangsungnya perang dalam 1 tahun. Langsung mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Di sinilah kelihatan diskriminatif mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 hingga warga sipil Israel mati lebih 1.200 orang dan menyandra lebih 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan jalur Gaza. Tidak ada mengutuk kelompok Hamas. Selama perang berlangsung antara kelompok Hamas dengan Israel, di mana kelompok Hamas sudah lemah dari sudut militernya dan peralatan perangnya, lalu kelompok Hamas minta gencatan senjata dengan Israel. Selama 2 bulan langsung ditolak Israel dengan alasan kalau nanti kelompok Hamas sudah kembali kekuatan militernya dan persenjataannya akan menyerang kembali Israel seperti penyerangan Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023. Bila berlangsung terus perang Israel dengan kelompok Hamas, bisa warga Gaza punah, sehingga Donald Trump menekan Israel dengan kelompok Hamas melakukan gencatan senjata selama 5 bulan. Selama gencatan senjata, kedua belah pihak melanggar gencatan tersebut, saling menyalahkan. Sedangkan alasan kelompok Hamas, Israel melakukan penyerangan warga Gaza. Sedangkan alasan Israel melakukan penyerangan kelompok Hamas karena kelompok Hamas tidak mau menyerahkan sandera lebih 50 orang ke Israel. Akibat kelompok Hamas tidak mau menyerahkan lebih 50 orang sandera Hamas kepada Israel, lalu Israel membatalkan gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas. Selanjutnya Israel melakukan serangan besar-besaran kepada kelompok Hamas yang berakibat masyarakat sipil Hamas banyak mengalami korban mati. Diduga sudah mencapai ribuan orang selama batalnya gencatan senjata. Terus menyerang kelompok Hamas. Demikian juga kelompok Hamas menyerang Israel. Hanya korban mati hanya sedikit di pihak Israel karena serangan kelompok Hamas ke Israel pada umumnya tidak mengenai sasarannya, dan dilihat dari persenjataan kelompok Hamas kalah jauh dengan peralatan perang Israel. Pasukan Israel dalam bulan Lebaran, pasukan Israel tetap melakukan serangan kepada kelompok Hamas yang pengaruhnya mengenai warga Gaza hingga mati ribuan orang. Pada umumnya warga Gaza tidak bisa merayakan Lebaran dengan gembira karena diliputi rasa perang yang setiap saat mendengar suara peluru dan dentuman meriam serta terjadinya pengeboman di mana-mana dan banyaknya melihat mayat manusia bergelimpangan di jalan-jalan. Sangat miris atau sedih melihat keadaannya. Ditambah lagi bantuan makanan untuk pengungsi di Gaza yang dibawa truk besar tidak boleh masuk ke jalur Gaza.
sampai negara Indonesia membawa bantuan makanan kepada warga Gaza dengan menggunakan pesawat perang dalam penerbangan melewati udara Israel tanpa seizin Israel. Lalu bantuan sosial diterjunkan di pinggir laut di jalur Gaza, berakibat hubungan Indonesia dengan Israel sedikit merenggang. Dengan batalnya gencatan senjata tersebut, pada umumnya masyarakat Indonesia menyalahkan Israel karena sampai hati kelompok Hamas dan warga Gaza menyerang dalam bulan puasa, hingga pelaksanaan Lebaran tersebut kurang gembira karena diliputi rasa takut mendengar suara dentuman peluru di mana-mana. Hanya disayangkan, masyarakat Indonesia tidak pernah mendesak kelompok Hamas supaya melepaskan sandera lebih 50 orang kepada Israel. Sampai tidak habis pikir buat apa kelompok Hamas menahan sandera sebesar 50 orang dan tidak diserahkan kepada Israel, yang menimbulkan kemarahan Israel kepada kelompok Hamas yang berakibat Israel tidak berhentinya menyerang kelompok Hamas dengan membombardir kelompok Hamas dan warga sipil Hamas. Dengan membombardir kelompok Hamas dan warga sipil Hamas. Bila kelompok Hamas menyerahkan sandera lebih 50 orang kepada Israel, akan kembali gencatan senjata sampai selamanya, akan tercipta keamanan dan ketertiban serta perdamaian di jalur Gaza, apalagi nanti Israel memberi bantuan penerangan dan gas kepada warga Gaza seperti dulu sebelum pecahnya perang tanggal 7 Oktober tahun 2023. Tetapi karena kelompok Hamas keras kepala tidak mau menyerahkan sandera lebih 50 orang kepada Israel, berakibat gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas batal dilanjutkan lagi perang dengan Israel, terus-menerus melakukan pengeboman jalur Gaza dan melihat warga Gaza banyak melakukan pengungsian ke tempat yang lebih aman dan mayat manusia bergelimpangan di mana-mana. Pemandangan ibu-ibu hanya mengeluarkan air mata atas serangan Israel tersebut. Akibat banyaknya korban di pihak masyarakat sipil Hamas, lalu semua masyarakat sipil Hamas di jalur Gaza, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, melakukan demonstrasi di mana-mana yang mendapat dukungan Israel dan memusuhi kelompok Hamas. Ada dugaan kebencian warga Gaza kepada kelompok Hamas yang tidak mau menyerahkan sandera lebih 50 orang ke Israel. Dengan keras kepala Hamas tidak mau menyerahkan sandera lebih 50 orang ke Israel membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut turut campur tangan membantu Israel untuk menghabisi kelompok Hamas atau mengusir secara paksa kelompok Hamas keluar dari jalur Gaza demi terciptanya keamanan dan ketertiban dengan cara Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembangunan di jalur Gaza yang dihuni semua masyarakat dunia, kecuali kelompok Hamas yang tidak mungkin lagi melakukan penyerangan dengan cara negara Israel. Atas perang Israel dengan kelompok Hamas, ada yang memberi pendapat kelompok Hamas harus keluar dari jalur Gaza. Cukup warga sipil Gaza yang tinggal di jalur Gaza dengan ketentuan keamanan berada di tangan Israel, sehingga warga Gaza tidak melakukan serangan kepada Israel. Tetapi pendapat kelompok Hamas ingin bergabung dengan Palestina dengan syarat Palestina merdeka penuh. Semua pandangan pihak kelompok Hamas tidak bisa diterima Israel. Tetap syarat Israel kelompok Hamas melepaskan atau menyerahkan sandera lebih 50 orang kepada Israel. Karena bagi Israel merasa malu tidak bisa menjaga rakyatnya dari seluruh gangguan kelompok Hamas dan teroris. Bila kelompok Hamas tidak mau menyerahkan sandera 50 orang ke Israel, akan terjadi penyerangan Israel dengan bantuan negara Amerika Serikat dengan membombardir jalur Gaza hingga kelompok Hamas dan masyarakat jalur Gaza hilang dari peta dunia, yang berdampak positif kepada keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Israel. Harapan saya, kiranya kelompok Hamas bersedia menyerahkan sandera lebih 50 orang kepada Israel
sebagai persyaratan gencatan senjata permanen yang nanti tercipta keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Israel dengan kelompok Hamas dan masyarakat jalur Gaza. Sekian dan terima kasih.